Halo sahabat Eljon semuanya, kita kembali lagi dengan Miss Mary di session yang terakhir ini ya. Miss Mary, tadi kan Miss Mary sempat menjelaskan mengenai YouTube Academy ini. Sebetulnya saya juga mau tanya sih dari Pak Beni sendiri ya. Tadi kan kurang pengen tahu betulnya pendapatnya Pak Beni sendiri dengan generasi milenial itu seperti apa ya Pak Beni? Dengan apa Bu Frida? Sorry. Generasi milenial. Oh, generasi Yang ada milenial. gapnya antara kita Pak, yang jelas Pak. Oh ya, oke. Thank you Bu Frida. Izin saya duluan Miss Mary. Yes. Oke. Jadi sebenarnya generasi milenial ini dengan generasi kita ini sebenarnya semua generasi sama pada umumnya. Cuma kebiasaan mereka saja yang berbeda antara generasi A, B, C, D itu. Nah, seperti kata Miss Mary tadi ya, yang dibutuhkan dalam generasi milenial ini adalah pendampingan ya. Kita harus dampingi mereka, arahkan mereka agar goal yang kita mau capai itu sama gitu loh. Nah, saya senang tadi kata Miss Mary tadi di segmen 3 tadi ya, nonton bareng-bareng tuh American Got Talent kan. Nah, itu menjadi topik untuk kita bisa berinteraksi sama kita punya anak gitu loh. Nah, hal simple tapi menurut saya dalam gitu loh. Nah, poin-poin ini yang jangan jadikan generasi milenial itu sebagai suatu generasi yang dalam tanda kutip, generasi cuma main YouTube, suka online, digital, nggak mau belajar, mamanya ngapain? Enggak, ini benar-benar hari ini kita diubah mindset kita oleh Miss Mary ya, dengan munculnya Mary Riana YouTube Academy ya. Ini congratulations Miss Mary, congratulations. Thank you. Thank you. Ini peserta pertama yang harus daftar ini. boleh dengan senang kalau hati. kita lihat ya selama ini mungkin orang berpikiran sama Miss Mary. Saya sebagai orang tua juga kadang-kadang berpikiran, kok kamu nggak belajar dari tadi megang handphone terus, YouTube terus gitu. Nah, apa benar tuh kamu nonton tuh? Jangan-jangan kamu nonton yang aneh-aneh gitu. Nah, kata kunci dari Miss Mary tadi adalah pendampingan. Yang kedua adalah jadikan konten tadi tempat kita diskusi. Nah, kebetulan ini ada tempat saling sharing dengan ada komunitasnya juga. Ya, saya rasa ini sesuatu yang wow ya di era pandemi saat ini ya. Jadi produktivitas itu bisa dilakukan di segala situasi, di segala keadaan. Nah, kalau saya sih Miss Mary ya, sering diajarin sama mama saya ya Miss Mary. Jadi gini Miss Mary, mungkin orang bilang mama saya keras, tapi ya saya baru rasakan sekarang manfaatnya Miss Mary. Jadi mama sering ngomong kayak gini sama saya Miss Mary, sampai Eljon juga ya. Beni, kalau kamu ngomong kata-kata nggak bisa, berarti kamu nggak makan hari ini. Nah, itu sudah tertanam Miss Mary. Nggak bisa berarti nggak makan. Nah, itu sangat clear itu. Jadi nggak boleh bilang nggak bisa itu. Yang kedua Miss Mary ya, saya selalu pegang kata-kata seperti Miss Mary. Ini semua dari mama sih Miss Mary, di mana mengatakan seperti ini. Beni, air mata orang-orang yang kamu sayangin itu jauh lebih berharga daripada air matanya kamu. Penyesalan selalu datang terakhir. Saat penyesalan datang, semua sudah terlambat. Jadi jangan pernah kamu berkata give up. Apapun jenis peluang, selagi itu halal, ambil saja dulu. Ambil saja semua peluang tadi. Kalau nggak bisa, kita bisa belajar. Jadi semuanya pasti bisa dan harus bisa. Sampai segitunya Miss Mary. Mungkin Miss Mary punya komentar mungkin caranya mungkin agak keras atau gimana Miss Mary? Oh enggak, setuju. Saya setuju banget ya, salut dengan mama yang sudah mengajarkan nilai-nilai yang dalam banget gitu. Dan saya setuju banget sih. Itu juga yang saya selalu bilang ke anak saya. Jadi saya selalu bilang kan biasa kita ngomongnya memang bahasa Inggris ya, kadang-kadang sering kali lah. Jadi biasanya tuh nggak boleh bilang I cannot gitu. Kalau misalnya I cannot do it, that's wrong. Jadi I cannot do it yet. Jadi jangan, kalau bahasa Indonesia berarti nggak boleh tuh bilang nggak bisa, tapi belum bisa. Kalau belum itu berarti akan bisa. Cari tahu caranya, belajar gitu. Dan itu jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau kita lagi nonton terus ada yang bilang, wah I don't know how to do this math gitu. Misalnya, wah saya nggak tahu nih gimana caranya. Biasanya nanti dia tambahin yet gitu. Jadi karena dia tahu itu belum selesai. Jadi aneh sendiri gitu. Jadi kalau kita udah kebiasaan, jadi setiap kali dengar orang ngomong seperti itu, biasanya jadi kita tambahin sendiri gitu kalimatnya. Karena memang again sih, maksudnya sebagai orang tua, at least kalau buat saya pengen benar-benar menanamkan growth mindset.
mindset yang bahwa nggak ada tuh, it's not over until it's really over. Mindset yang bahwa kalau orang a fixed mindset, orang pikirannya tertutup, ketika mereka ngeliat kegagalan, gagal, dia akan bilang, oh ya udah saya cuma bisanya segini doang nih, buktinya saya gagal, kan? Tapi kalau growth mindset, ketika dia melihat kegagalan, dia melihat, oh oke, berarti saya harus bisa mengimprove. Karena saya gagal, karena saya masih belum bisa nih, berarti ini kesempatan untuk saya bisa naik level, gitu. Jadi dia akan melihat sesuatu yang berbeda, gitu. Jadi itu saya setuju banget. Dan untuk hal yang kedua ya, yang tadi tentang air mata orang yang kita sayangi itu jauh lebih berharga dari air mata kita sendiri, itu setuju banget sih, Pak Benny. Karena kalau ada satu pesan yang saya bisa bilang kepada anak-anak muda sekarang, saya selalu bilang jangan jadi anak manja. Karena kalau kita berbicara tentang passion itu kan sesuatu yang sering kali diomongin sama anak-anak zaman sekarang ya. Wah, harus kerja sesuai passion, harus melakukan sesuai dengan passion gitu. Yes, memang betul, memang bagus kalau misalnya bisa, tapi jangan mengatasnamakan passion hanya untuk melakukan hal-hal yang kamu bisa dan kamu suka doang gitu. Karena akhirnya nanti ada banyak orang yang ketika mereka lulus kuliah, terus mereka 1 tahun nganggur, belum kerja, terus ditanya, kok kamu belum kerja? Ya belum dapat pekerjaan yang sesuai dengan passion. Gitu kan? Terus kenapa kamu loncat-loncat pekerjaan gitu? Kenapa kamu quit berhenti dari pekerjaan? Ya gimana ya, nggak sesuai dengan passion. Dan akhirnya mengatasnamakan passion, padahal sebenarnya tuh manja. Manja tuh nggak mau berproses, nggak mau susah, nggak mau keringetan, nggak mau capek gitu. Jadi menurut saya itu sih, itu mungkin mindset yang saya juga selalu bilang. Banyak orang mensalahartikan passion, Pak Benny. Passion itu kan identiknya dengan kesukaan, happy, fun, kan? Padahal kalau kita benar-benar belajar dan tahu arti kata passion yang sesungguhnya, itu berasal dari kata Latin yang bernama passio. Passio itu justru artinya adalah sengsara. Jadi the true meaning of passion itu sebenarnya dari sebuah kesengsaraan, adalah sebuah ujian gitu. Jadi passion itu adalah endurance kita untuk bisa meng-go through sebuah proses yang gak mudah, yang sengsara, tapi we still do it gitu. Karena kita tahu akhirnya pasti bagus. Nah jadi passion itu bukan berarti semuanya bakalan happy aja, enggak, tapi passion ada kesengsaraan di dalam sebuah passion itu, dan kita harus bersabar gitu, dan kita harus berproses, kita mungkin harus mengeluarkan air mata, kita mungkin harus disiplin, tapi that's the true meaning of passion, ketika kita mau menderita untuk sesuatu yang lebih besar lagi, karena because of that passion kita mau berkorban. Jadi itu sih yang biasanya, yang mungkin semoga bisa membuka pemikiran anak-anak muda zaman sekarang, bahwa di dalam passion itu ada sebuah proses yang tidak mudah, ada sebuah pengorbanan yang memang harus kita lalui dan harus kita endure gitu. Yes. Sempat nahan nafas juga sih Mas Mary. Dengan kata-katanya Miss Mary tadi, passion is passio. Oh iya, kan makanya kan ada film Passion of the Christ kan, itu kan ya kesengsaraan Tuhan Yesus gitu kan, tapi dia endure gitu di dalam prosesnya itu. Yes. Frida, ini mungkin Mary berada di sesi terakhir nih acara kita. Mintain dong ke Miss Mary kasihkan pesan-pesan apa yang harus untuk membuat kita setiap hari melangkah maju terus gitu. Ayo. Sorry, maaf Miss Mary. Soalnya biasanya cuma lihat di video ya Pak ya. Oh. Yes. Oke. Yes. Oke. Jadi kalau untuk melangkah maju, saya gara-gara Pak Benny bilang melangkah maju. Saya tuh jadi kebayang sepeda gitu ya. Kan sekarang lagi zaman nih, semua orang sepedaan ya. Lagi ngetren nih kayaknya sepedaan, di mana-mana sepedaan. Tapi menurut saya mungkin itu pesan saya di penghujung acara hari ini, bahwa kalau kita naik sepeda kan kita harus pedal kaki kiri, goes kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan kan. Dua-duanya harus
seimbang kan, kiri kanan baru sepedanya maju. Kalau cuma kiri doang jatuh, kanan doang juga jatuh gitu, harus dua-duanya. Nah jadi menurut saya untuk kita tetap maju, terus menerus maju, ada dua hal yang harus kita seimbangkan. Yang pertama adalah keep learning and keep doing. Keep learning and keep doing. Jadi menurut saya dua-duanya itu harus sejalan. Banyak orang gagal, kalau dia gagal ujung-ujungnya pasti karena dua ini. Either dia kerjain aja tapi nggak pernah mau belajar. Nggak pernah mau cari tahu. Selalu pokoknya cara saya yang paling bener lah, just do it, kerjain terus gitu. Tapi nggak pernah evaluasi, nggak pernah belajar, nggak pernah mau open mind, nggak pernah mau coba cara baru. Ya akhirnya gagal. Oke, nah dan sebaliknya ada juga orang yang belajar terus tapi nggak pernah action. Semua seminar diikutin, ya kan, semua buku dibacain, dicatetin, dibikin summary, akhirnya jadi orang paling pintar tapi nggak pernah dilakuin. Ya kan, tadi wah Miss Mary bener juga tuh, CEO harus kreatif, harus efisien, harus online. Catet, tahu secara logika, tapi dikerjain entar dulu deh gitu kan, tunggu sempurna dulu, akhirnya nggak pernah didu, dan akhirnya itu yang membuat mereka gagal karena nggak ada itu namanya perfect, ya kan, semua harus disempurnakan dengan proses. Jadi untuk kita tetap maju, apalagi di saat seperti ini yang lebih sulit karena mungkin kesannya kayak lagi tanjakan ya berarti kita harus lebih banyak belajar, lebih keras lagi, dan harus lebih banyak lebih banyak lagi. Jangan terlalu manja lah, pilih-pilih. Jangan ego juga, karena banyak orang kadang-kadang mereka ego ya. Ntar kalau jualan ntar diledekin lah, ini nggak sesuai dengan bidang saya lah, dan seterusnya. Jadi enggak sih, just keep doing and keep learning. Gitu. Semoga itu bisa bermanfaat. Yes, dan semoga tadi Mary Riana YouTube Academy juga bisa bermanfaat untuk anak-anak mengisi waktu liburan mid semesternya. Yes, dan bisa detailnya nanti ke maryriana.com/YouTube Academy. Sekali lagi Miss Mary, sukses ya untuk Sama-sama. Mary Riana YouTube Academy-nya. Sukses banget. Sip. Thank you. Kalau gitu ya, Bu Frida. Sahabat Eljon, seru sekali ya tadi kita mendengarkan perbincangan saya dengan Miss Mary dan Pak Benny Cuaca. Tapi jangan khawatir, untuk mendapatkan informasi seputar dunia bisnis lainnya, saksikan terus Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.